Bab 226 Apakah Ardam kalah? Aku harus menyelesaikan dia secepat mungkin. Robert tahu bahwa Ardam memiliki banyak penggemar, selain itu sangat keras. Agar tidak dibenci oleh ribuan penggemar fanatik Ardam di arena kompetisi, Robert menyatukan tangannya dan berkata kepada Ardam dengan sopan, "Tuan Ardam, sebenarnya faksi Shaolin kami tidak menyimpan dendam dengan aula perak kalian. Kami hanya membenci Jilson, putra dari keluarga Lu di kota Gangnam. Jilson telah menewaskan dua orang kakak seperguruan dari faksi Shaolin kami, Yongki dan Justin. Dia juga menyita properti keluarga Hendro. Keluarga Hong sebenarnya adalah cabang dari faksi Shaolin kami. Kami harus memberi Jilson beberapa pelajaran. Tangan dan kaki tidak ada mata. Jika seranganku tidak sengaja melukaimu, kuharap kamu jangan membenciku. Tunggu setelah kami mengalahkan Jilson. Faksi Shaolin kami tentu akan meminta maaf kepada keluarga Lei kalian. Jika kamu sudah siap, ayo bertarung denganku." Robert menatap Ardam dengan sepasang mata yang tenang, dan tersenyum kepada Ardam dengan sopan. Begini masih lumayan. Para biksu hebat dari faksi Shaolin ternyata bisa menangani masalah. Hehe, jika dia berani melukai Ardam, kami tidak akan mengampuninya. Melihat Robert bersikap sopan terhadap Ardam, penggemar Ardam memandang Robert dengan angkuh sambil duduk di antara kursi penonton dengan nada menghina untuk berdiskusi. Tiba-tiba, seorang prajurit dengan perawakan tinggi mengangkat spanduk merah, dan beberapa prajurit segera membantu menarik spanduk merah itu. Dan melihat spanduk itu bertuliskan Ardam, Ardam Blockbuster. Tiba-tiba, hampir 2000 pria dan wanita muda berkoar-koar di antara penonton yang bersorak, "Ardam, Ardam, Blockbuster. Ardam, Ardam, semangat selamanya." Dia mendengarkan suara yang memekakkan telinga dari para penonton. Robert menatap Ardam dengan ekspresi canggung. Enaknya jadi artis, memiliki hak istimewa untuk bersaing dengan orang lain. Tuan muda Ben memandang Ardam dengan tatapan cemburu serta nada bicara yang masam. "Namanya artis pasti begini." Susi menyilangkan kedua tangannya dan berkata. Sementara Ardam malah menangis, sepasang matanya memerah dan perlahan-lahan menitikkan air mata. Mendengar seperti suara gemuruh di arena kompetisi, dia spontan menyatukan tangannya dan menangis untuk berterima kasih kepada para penonton di sekitarnya. "Terima kasih untuk kalian semua. Terima kasih atas dukungan kalian padaku. Aku mencintai kalian. Aku akan terus bekerja keras dan berusaha agar tidak mengecewakan kalian. Aku pasti akan berusaha untuk memenangkan kompetisi kali ini, dan membalas kebaikan kalian dengan keringatku." "Ardam, kamu harus semangat." Menyaksikan Ardam menangis, banyak gadis muda dan pria besar kekar tidak dapat menahan diri untuk menitiskan air mata. Ardam yang tampan di atas arena dengan tatapan terharu. "Aku mencintai kalian semua." Ardam menganggukkan kepalanya dengan ringan kepada para penonton sembari menyeka air mata dengan jari seputih salju. "Ardam, apakah kompetisimu dengan Robert sudah bisa dimulai?" Wakil pemimpin duduk di kursi juri dengan tidak sabar. "Bisa dimulai." Ardam dengan sopan dan mengangguk kepada wakil pemimpin. Dengan segera Ardam dan Robert berdua memasang kuda-kuda. Kompetisi ini tidak memperkenankan penggunaan senjata. Ardam dan Robert akan bertarung dengan tangan kosong. Sikap siaga yang ditunjukkan oleh Ardam adalah metode tinju petir dari aula perak, dan posisi postur Robert adalah jurus hands up, jurus pendiri faksi Shaolin. Karakter Robert masih moderat, dan Ardam memiliki begitu banyak penggemar yang mendukungnya. Dia tidak berani menyakiti Ardam terlalu kejam sampai menyinggung para penggemar Ardam. Dia menghitung-hitung dalam hatinya bahwa akan lebih baik mengalahkan Ardam dengan satu pukulan tanpa menyakitinya, jadi dia menghilang dengan cepat dari hadapan Ardam lalu muncul di belakangnya. Master tingkat Dewa Menengah, jurus teleportasi. Saat setelah Robert muncul di belakang Ardam, tanpa menunggunya membalikkan tubuhnya, dia mencengkeram kerah baju bagian belakang kemudian dengan cepat menempuh ke tepi arena. Terdengar suara raungan, "Ardam, kamu menyerah saja." Lengan kanan Robert tiba-tiba membengkak 3%, dan lengannya yang semula sudah kekar segera meledakkan urat satu demi satu, dan melemparkan Ardam ke bawah arena. Seni bela diri Robert yang sangat bagus adalah keterampilan memegang batu besar. Yang terbaik adalah seni bela diri tangan, yang memiliki cengkeraman yang kuat. Dia meraih kerah belakang Ardam, tidak peduli seberapa keras Ardam mencoba, dia tidak bisa melepaskan tangan kanannya. Robert adalah master tingkat Dewa Menengah, Ardam hanya master tingkat Dewa Dasar, Ardam sama sekali tidak secepat dia. Ketika Robert muncul dengan cepat di belakang Ardam, dia mengangkat tubuhnya sembari dengan cepat berlari ke tepi arena untuk melemparkan tubuhnya ke bawah arena dengan keras. Saat mereka melihat bahwa Ardam akan dilempar ke bawah panggung oleh Robert, para penggemar Ardam segera menutup mulut mereka dengan erat dan menyaksikan arena kompetisi dengan tatapan gugup. Tiba-tiba, pas Robert melonggarkan tangannya, Ardam segera menggenggam lengan Robert dengan kedua tangannya, dan pada saat yang sama dia menjepit leher Robert dengan kedua kakinya. Dengan lemparan ini, Robert ditangguhkan dan terbang keluar dari arena oleh Ardam dengan inersia. Dia segera mengeluarkan jurus tarik bumi keterampilan Shaolin dengan kedua kakinya mencengkeram erat ke tanah di tepi arena.
Melihat Ardam menggenggam lengan kanannya erat-erat dengan dua tangan, dan pada saat yang sama dia dengan erat melingkarkan kakinya di lehernya, seluruh tubuh Ardam menggantung hingga setengah tubuh Robert, dengan tubuh menggantung di udara. Robert segera mengguncang lengannya kuat-kuat. Ardam, turun kamu. Leo dan Jesse, mereka begitu gigih untuk memenangkan pertandingan. Kami sudah memenangkan 2 dari 3 pertandingan, bagaimana bisa aku membuat semuanya kalah? Aku tidak boleh kalah, Robert, aku pasti tidak akan dikalahkan olehmu. Ardam mendekap lengan kanan Robert erat-erat serta melihat tatapan Ardam yang tegas. Soal seni bela diri, Ardam sama sekali bukan lawan Robert. Keahliannya adalah membuat senjata api yang membuat Gilson tertarik dengan bakatnya akan senjata api sehingga merekrutnya ke dalam tim. Jika menggunakan senjata, Ardam masih bisa bersaing dengan Robert, jika beruntung dan ada kesempatan dapat mengalahkannya. Tetapi dengan seni bela diri tangan kosong, Ardam sudah pasti bukan lawannya. Pada saat ini, karena Robert diancam oleh penggemar Ardam, dia tidak ingin melukai Ardam hingga dibenci oleh penggemar Ardam, maka dia berpikir untuk melempar Ardam keluar dari arena dan dieliminasi secara langsung. Melihat bahwa Ardam bukan lawannya, dia malah memeluk setengah tubuhnya dan bermain-main, tubuh itu sudah menggantung di udara tepi arena dan tidak membiarkannya melemparnya, dalam hatinya spontan agak cemas. Tuan Ardam, menang dan kalah adalah hal yang normal. Tim Gilson kalian telah mengungguli 2 dari 3 pertandingan. Meski di babak ini kamu kalah, skor di tim kami dan skor tim Gilson kalian adalah seri. Mengapa kamu terobsesi dengan pertandingan ini? Aula perak kalian tidak hebat dalam seni bela diri, kalian terampil dalam pembuatan senjata api. Tentang seni bela diri kamu bukan lawanku, dan tentang pembuatan senjata api serta penggunaannya, aula perak kalian sudah pasti adalah nomor 1. Kamu melawan kelebihanku dengan kelemahanmu, meski kamu kalah pun tetap sebuah kebanggaan. Aku tidak ingin melukaimu, tolong cepat akui kekalahanmu, bagaimana? Aku tidak akan menyerah, ucap Ardam mantap. Tuan Ardam, aku tidak ingin melukaimu. Robert mengayunkan lengannya lebih keras, dia bertambah cemas ketika melihat Ardam rupanya mati-matian memeluk lengannya dan tidak bergerak. Kamu boleh melukaiku, tetapi tidak peduli bagaimanapun kamu melukaiku, aku tetap tidak akan menyerah. Kata Ardam. Baik, kalau begitu kamu jangan membenciku. Tiba-tiba, Robert meraung keras, dia memutar badannya dan membanting tubuh Ardam yang menggantung di lengannya ke permukaan arena kuat-kuat. Ardam memeluk erat-erat lengannya untuk mencegah dia melemparnya keluar dari arena. Untuk mengalahkan Ardam, dia hanya bisa melukai tubuh Ardam. Begitu diayun sekuat tenaga, dan di saat punggung Ardam menghantam ke tanah dengan ganas, penyok kecil segera muncul di permukaan arena kompetisi. Ardam tidak tahan dan mengadu kesakitan, dia malah memeluk lengannya mati-matian dan tidak melepas tangannya. Ardam, kamu masih tidak mau lepas. Sepasang mata Robert perlahan-lahan menjadi kemasan, dia membanting lengannya kuat-kuat ke arena lagi. Gedubrak kali ini permukaan arena dibanting hingga menampakkan penyok yang tampak sangat jelas. Ardam sekali lagi mengadu kesakitan. Ardam masih tidak melepas tangannya. Ardam, kamu masih tidak mau lepas juga. Robert ingin mengalahkan Ardam dengan satu serangan agar tidak memicu kebencian para penggemar terhadap dirinya. Jadi dia memutar tubuhnya dengan sekuat tenaga dan sekali lagi membanting tubuh Ardam ke permukaan arena dengan ganas. Kali ini, permukaan arena segera menimbulkan suara dentuman. Sebuah lubang kecil kemudian terbentuk di permukaan panggung di bawah tubuh Ardam. Ketika Ardam dilempar oleh Robert dan tubuhnya menghantam ke permukaan arena dengan ganas, Ardam sudah tidak bisa menahan lengan Robert lagi. Dia langsung dibanting hingga memuntahkan segumpal darah, bersamaan Robert yang merasa tangan yang mendekap lengannya sudah tidak bertenaga. Robert mengambil kesempatan untuk mengayunkan tangannya sedikit dan meninggalkan Ardam di atas lubang kecil di panggung. Dia terlebih dahulu menendang dada Ardam dengan keras dengan satu kaki, kemudian mencengkeram kera Ardam dan meninju 3 hingga 4 pukulan di perut Ardam. Ketika dia yakin bahwa Ardam telah terluka oleh dirinya dan tidak memiliki kekuatan untuk membalas, dia mendorong tubuh Ardam kembali, dan berbalik untuk menendang kembali. Dengan bunyi gedebuk, tubuh ramping Ardam segera dipukul olehnya. Robert kembali membidik tulang rusuk Ardam dan menendangnya dengan keras, sehingga membuatnya meluncur keluar dari arena. Ardam meluncur di atas arena sejauh 30 meter. Dia melihat jaraknya ke tepi arena semakin lama semakin dekat. Di saat dia meluncur mendekati tepi arena, tubuhnya segera jatuh dari arena kompetisi. Robert hanya menghabiskan waktu beberapa menit untuk menyelesaikan Ardam. Robert dari tim Hendro vs Ardam dari tim Gilson, Robert menang. Apakah kita kalah? Menyaksikan Ardam dikalahkan oleh Robert dengan beberapa jurus, Tuan Muda Ben menatap Gilson dengan tatapan tertegun. Gilson hanya menatap ke arena dengan diam dan tidak berbicara. Bab 227 bertahan. Pada saat ini, hanya tersisa Robert sendiri di atas ring, dan seluruh arena kompetisi menjadi sunyi, semua penonton tidak menanggapi. Ardam sangat rentan sehingga hanya beberapa jurus membuatnya terlempar keluar dari ring oleh Robert. Robert hanya menggunakan beberapa jurus dan dengan mudah mengeluarkan Ardam dari ring. Selain itu, dia tidak memicu kebencian dari penggemar Ardam. Dia puas dengan penampilannya sekarang.
Dia menyatukan kedua telapak tangan dan dengan sopan memandang ke kursi juri dan penonton di sisi juri, menunjukkan rasa hormat untuk kursi juri dan penonton. Selain itu, memberi isyarat bahwa kompetisi bisa diakhiri, dan wasit dapat mengumumkan skor dirinya dengan Ardam. Ayo kita pergi lihat keadaan Ardam. Beberapa detik kemudian, Gilson perlahan-lahan baru tersadar bahwa Ardam telah dikalahkan oleh Robert. Di dalam hatinya, kekuatan Ardam termasuk lumayan. Dia tidak menyangka bahwa pertarungan antara Ardam dan Robert dikalahkan hanya dengan beberapa gerakan. Ini sedikit terlalu cepat. Namun, spesialisasi Ardam bukanlah seni bela diri. Spesialisasinya adalah pembuatan dan penggunaan senjata api. Gilson merekrutnya ke dalam tim karena tertarik dengan keahliannya. Dia menginginkan seorang tentara bayaran yang hebat, bukan prajurit yang luar biasa. Ardam tidak pandai dalam kompetisi. Selain itu, Ardam pandai seni bela diri dengan sepasang pisau, bukan seni bela diri tangan kosong. Dia memahami bahwa Ardam bukan lawan Robert, dan bahkan jika Ardam dikalahkan pun dia tidak marah. Seri dengan skor 2-2. Menyaksikan Ardam dikalahkan, Leo juga tidak marah, hanya saja batinnya merasa sedikit kecewa. Lingkaran mata Tommy menjadi gelap, dia segera berlari dengan membawa Kak Jaden dan Kak Bion ke sisi yang berlawanan dari arena. Pada saat ini, penggemar Ardam tiba-tiba bersorak di seberang dari kontes. Ardam, blockbuster. Ardam, kamu memang yang paling hebat. Haha, anak ini menarik, dia telah dikalahkan tapi para penggemarnya masih sangat bahagia. Leo duduk di kursi penonton sambil tertawa. Ketika Leo baru keluar suara, tatapannya segera terpaku. Dia melihat satu tangan Ardam memegang tepi ring dengan erat, dan tiba-tiba memutar tubuhnya lalu muncul di ring. Saat ini, semua penggemar Ardam menjerit-jerit histeris. Banyak penonton juga tertular oleh aksi penggemar Ardam. Mereka terkejut melihat Ardam muncul kembali di atas ring. Mereka tidak dapat menahan diri untuk berdiri dari kursi dan memberi tepuk tangan kepada Ardam. Ardam belum kalah. Dia ditendang keluar dari ring oleh Robert. Ketika dia akan jatuh dari ring ke tanah, dia segera meraih tepi ring itu dengan tangannya, tubuhnya menggantung di tepi ring. Tetapi setelah dia beristirahat selama beberapa detik, energi ki dan darah yang mengalir di tubuhnya baru sedikit lebih stabil, dan dia segera berguling dari luar masuk ke dalam ring. Penonton yang duduk di seberang Gilson semua melihat adegan ini dengan jelas. Mereka melihat tubuh Ardam menggantung di udara dengan menggenggam tepi ring itu erat-erat dengan tangannya, dan spontan mencucurkan keringat untuk Ardam. Saat setelah Ardam kembali ke dalam ring, dia melihat Robert menatap matanya dengan terkejut. Dia segera dengan sopan menjelaskan kepada Robert, "Tuan Robert, kamu bahkan tidak menjatuhkanku dari ring barusan, saat kamu menjatuhkanku dari ring, dalam sekejap, aku meraih tepi ring dengan tanganku, dan kaki aku tidak menyentuh tanah, jadi aku tidak kalah, ayo lanjutkan pertarungan ini." "Kamu tidak jatuh dari ring." Robert tertegun menatap Ardam, bersamaan dia menatap dan bertanya kepada wasit di seberang lapangan. Ketika dia mendapat kepastian dari wasit, dia menghela nafas dengan lembut dan berkata, "Aku sebenarnya tidak ingin melukaimu, jika kamu bertahan dan ingin bertarung denganku, maka aku hanya bisa menyakitimu dengan benar." "Tuan Ardam, apa kamu sudah siap?" Aku sudah siap." Ardam menganggukkan kepala dengan ringan. "Kalau begitu aku akan mulai menyerang." Seluruh tubuh Robert segera menghilang di seberang Ardam, dan tiba-tiba muncul di depan Ardam. Ketika dia baru muncul di hadapan Ardam, dia memukul perut Ardam dengan keras. Dia terlalu cepat, saking cepatnya hingga Ardam sama sekali tidak sempat merespon. Ia merasakan kram pada perutnya. Robert mengeluarkan satu jurus lain dengan berbalik dan mengayunkan tinju lalu membanting Ardam ke tanah. Kemudian, Robert meraih dada pada seragam militer Ardam dan mengangkat tubuh Ardam tinggi-tinggi. "Ardam, kamu terlalu keras kepala." Dia berseru dengan keras dan melemparkan tubuh kurus Ardam ke bawah dengan keras, dan segera membanting pinggang Ardam dengan lututnya. Kemudian dia melemparkan tubuh kurus Ardam lagi, dan Ardam segera dilempar keluar dari ring olehnya. Pada saat yang sama, ia dengan cepat menghilang di udara dan muncul di tepi ring. Seperti dengan yang dia pikirkan, Ardam ini tidak mudah ditendang keluar dari ring olehnya. Ketika dia melemparkan tubuh Ardam keluar dari ring, padahal pinggang Ardam diserang oleh lutut Robert, tapi dia masih menahan rasa sakit di tubuhnya. Ketika dia terbang keluar dari ring, dia menginjak kaki kanannya dengan kaki kirinya, dia berputar seperti panah dan terbang kembali ke arena kompetisi. Mendapati Robert sudah muncul dan menunggunya di tepi ring, dia ingin meninju dia keluar dari ring lagi. Dia segera menenggelamkan tubuhnya dan pria itu jatuh langsung ke tanah di tepi ring. Saat ia jatuh lurus ke bawah, dengan cepat tangannya meraih ke tepi ring. Robert hanya menatap Ardam dengan dingin, melihat satu tangan Ardam menangkap ke tepi ring, kakinya segera menginjak tangan Ardam. Ardam segera meraih tepi ring dengan tangan lain. Ketika Robert menginjaknya dengan kakinya, ia dengan cepat melepaskan tangan pertamanya, tubuhnya menempel ketat di tepi ring dan tangan pertama tadi menahan di tempat lain. Dengan gemerincing, Robert segera menghancurkan posisi yang diraih oleh Ardam sebelumnya. Melihat Ardam memindahkan tangannya ke tempat lain, ia segera membalikkan tubuhnya dan terus menginjak tangan Ardam. Ardam melakukan hal yang sama.
sekali lagi menggenggam ujung ring dengan satu tangan, tubuhnya menempel erat dan berputar di tepi ring dan Robert menginjak tangan yang dipindahkannya ke posisi lain. Posisi yang baru saja digenggamnya dihancurkan oleh Robert lagi. Dengan cara ini, dia dan Robert berdua dengan satu orang berada di atas ring, dan satu orang meremas tepi ring dengan erat, satu dari dua orang menginjak, dan satu orang bersembunyi. Dalam sekejap mata, keduanya melewati belasan trik. Tubuh Ardam telah berputar dari satu sisi ke sisi lain tepi ring, dan Robert belum berhasil menginjak tangan Ardam. Melihat bahwa Ardam masih ingin bertahan, meskipun dia tidak bisa mengalahkannya, dia tetap bertahan dengan sekuat tenaga. Robert bertanya, Ardam, kamu sama sekali bukan lawanku. Apakah kamu layak bertahan demi Gilson? Layak. Aku Ardam tidak punya teman. Kak Gilson menghargaiku dan memintaku untuk menjadi temannya, aku justru tidak ingin mengecewakan dia dengan serius menjadi teman baiknya. Karena aku berjanji untuk menjadi temannya, aku ingin menjadi temannya seumur hidupku. Semua orang berpartisipasi pada pertandingan dengan berpegang pada sebuah janji, mereka semua begitu gigih membantu Kak Gilson memenangkan pertandingan, bagaimana bisa aku tidak berusaha? Meski aku bukan lawanmu, dan aku tidak bisa mengalahkanmu, aku tetap akan mengerahkan semua kekuatanku untuk memenangkan pertandingan ini. Tatapan Ardam tampak polos dan keras kepala. Kamu sama sekali tidak bisa mengalahkanku, lebih tidak mungkin mengimbangiku. Robert tiba-tiba memutar tubuhnya dan menginjak tepi ring dengan kuat. Saat ini, retakan besar tiba-tiba muncul di tepi seluruh ring, dan seluruh tepi ring kompetisi terpisah dari arena kompetisi. Aku tidak akan menang, tetapi juga pasti tidak akan kalah. Ardam memutar tubuhnya dengan kuat dan tubuh rampingnya segera diputar kembali ke arena kompetisi. Kamu pasti kalah. Robert tiba-tiba muncul di udara. Ketika Ardam memutar tubuhnya kembali ke arena kompetisi, dia menendangnya dengan keras ke atas ring. Ketika tubuh Ardam mendarat dengan keras, Robert muncul dengan cepat di hadapan Ardam lalu menendangnya hingga meluncur keluar dari arena. Robert menendangnya dengan sangat kuat. Ketika Ardam meluncur sejauh lebih dari 30 meter, tubuhnya baru perlahan-lahan berhenti. Mulutnya memuntahkan segumpal darah, raut wajah Ardam segera memucat. Aku pasti tidak akan kalah. Dia menahan rasa sakit di tubuhnya sembari menggertakkan giginya dan menyunggingkan senyum di wajah, dan perlahan-lahan berdiri di atas ring. Bab 228 Penggemar Fanatik. Ardam tahu bahwa seni bela dirinya tidak baik dan tidak sebagus Robert. Dia menjadi artis terlalu lama, sejak awal seni bela dirinya tidak sebagus seperti dahulu kala. Permintaannya tidak tinggi, dia tidak bisa mengalahkan Robert, tetapi pasti tidak akan kalah, pasti tidak akan membiarkan tim Gilson kehilangan satu skor. Lalu dia menahan rasa sakit dan bangkit berdiri. Tiba-tiba dia menghentakkan kaki kanannya di tanah dan menembak Robert seperti anak panah. Pada saat yang sama, dia mengubah tangannya menjadi pisau tangan, seluruh tubuhnya mengeluarkan energi ki hitam tebal. Sebenarnya, aku bisa mengimbangimu. Jurus pisau angin guntur. Seni bela diri Ardam adalah hukum pisau dari Aula Perak, yang disebut jurus pisau angin guntur. Dia biasanya memegang sepasang pisau saat menggunakan senjata, tangan kiri adalah angin, tangan kanan adalah guntur, tangan kiri adalah pertahanan utama, dan tangan kanan adalah serangan utama. Pada saat ini, dia tidak punya senjata, jadi dia mengubah tangannya menjadi senjata. Sebelum muncul di depan Robert, dia segera memutar pinggangnya lalu seluruh tubuhnya berputar dengan cepat di udara. Energi ki hitam tebal mengelilingi tubuhnya dan ketika tubuhnya berputar dengan cepat, tubuhnya segera berubah menjadi angin topan yang gelap. Perbedaan antara seni bela diri dan orang biasa adalah bahwa mereka memiliki energi ki sejati dalam tubuh mereka. Sekali energi ki sejati dalam tubuh ditampilkan, bahkan sepasang tangan dapat diubah menjadi senjata tajam. Dia tidak menyangka Ardam masih bisa bertarung setelah dipukul berkali-kali. Selain itu, dia juga bisa memainkan kekuatan bertarung yang bagus. Robert tidak berani meremehkannya. Ia segera mundur untuk menghindar, matanya menatap lekat kepada Ardam dan memperhatikan pergerakan Ardam yang berdiri di tengah-tengah energi ki hitam pekat. Ketika Ardam memutar tubuhnya terus-menerus sembari menikam ke arah Robert dengan sepasang tangan pisau, mendapati serangannya tidak berhasil mengenai Robert, dia segera membalikkan tubuhnya, dia melangkah maju, mendekati dan terus menghunjamkan tangannya ke tubuh Robert. Ada pepatah dalam seni bela diri yang mengajarkan tinju alih-alih mengajar melangkah untuk mengalahkan master. Sebelumnya Ardam memutarkan tubuhnya dan menghunjamkan kedua tangannya ke tubuh Robert. Robert menggunakan teknik melangkah untuk menghindari serangan Ardam. Tidak peduli bagaimana Ardam menyerang, ia selalu menjaga jarak tertentu dari Ardam. Ardam tidak mengenainya sedikit pun. Sekarang Ardam tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan mengambil langkah ke depan. Dia menggunakan teknik melangkah dengan terampil untuk mempersempit jarak dengan Robert. Menyaksikan sepasang tangan Ardam terus-menerus menebas ke arahnya, Ardam tidak bisa menghindari serangan Ardam di kejauhan, ia segera mengangkat satu tangan untuk menepis serangan Ardam. Mendapati tubuh Robert di arena kompetisi memancarkan cahaya keemasan menyilaukan, lengan kanannya membengkak dengan cepat, menjadi lebih kuat dan lebih kekar. Ketika Ardam menikam lengan kanannya terus-menerus, riak dan gelombang terus meletus di udara. Ketika Ardam menggunakan sepasang tangan berbentuk pisau menebas belasan kali pada lengan Robert, tiba-tiba kaki kanannya menyapu ke bawah kaki Robert. Robert terlambat menyadari,
sekujur tubuhnya tersapu oleh kaki Ardam dan tersungkur ke tanah. Kemudian Ardam melompat dan tubuhnya sekali lagi berputar dengan cepat. Pada saat dia jatuh ke arah Robert, sepasang tangannya segera menebas tubuh Robert 7 hingga 8 kali. Kemudian dia mengubah tangannya menjadi siku. Terdengar suara bunyi dentuman, sikunya mengenai dada Robert. Kali ini, Robert dibanting oleh Ardam secara langsung hingga mendengus, ki dan aliran darah dalam tubuh hampir memuntahkan darah. Sebelum menunggu Robert melawan balik kepada Ardam, Ardam segera meraih lengan Robert dan membaliknya, menjepit lengan Robert dengan kedua kakinya, merunduk pinggang Robert, bagaikan pegas dia menghantam tubuh Robert keluar. Ketika Robert dibanting keluar, punggung Ardam mendekap ke permukaan tanah arena, tubuhnya tiba-tiba berputar dan menembus ke udara, 3 tendangan beruntun menendang dada Robert. Ketika tubuh kekar Robert mendarat ke tanah, Ardam menahan rasa sakit dari tubuhnya dan bangkit berdiri, napasnya terengah-engah sembari menatap Robert yang ditendang ke tepi arena. Robert memuntahkan segumpal darah di tempat, wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat pasi, dia bangun dari tanah dan menatap Ardam. Ardam, kamu paling hebat. Dalam sekejap, tepuk tangan bergemuruh dan sorak-sorai yang meriah meledak di antara para penonton. Penggemar Ardam semua saling memandang dengan terkejut, tidak menyangka bahwa Ardam ternyata adalah seorang master seni bela diri. Dia tidak hanya terlihat tampan dan populer, tetapi juga memiliki keterampilan nyata, dan pada saat ini para penggemarnya semakin memujanya dari hati. Banyak penonton biasa juga terdorong oleh atmosfer para penggemar Ardam, mereka beralih dari orang yang lewat menjadi penggemar Ardam dan mengagumi pemuda yang kuat dan pantang menyerah itu. Bagus. Jilson, Leo, Susie dan Tuan Muda Ben juga spontan melihat ke atas. Monica merasa lega ketika melihat Ardam. Tim Jilson, tim mereka secara bertahap mulai bersatu. Turmalin memandang Ardam di atas arena dan tersenyum. Kakak seperguruan, apakah kamu baik-baik saja? Para master dari faksi Shaolin berlari ke bawah panggung segera, dan tertegun melihat Robert yang dilukai oleh Ardam. Kontes ini tidak diperbolehkan untuk berbisik, dan para peserta kompetisi tidak diperbolehkan untuk berbicara dengan para peserta di luar arena. Robert tidak menjawab mereka, dia hanya menatap Ardam lekat dengan sepasang mata. Perlahan-lahan, dia menunjukkan senyum aneh dari wajahnya. Dia menepuk kedua tangannya dengan ringan untuk memberikan tepuk tangan kepada Ardam. Ardam, putra Aula Perak, benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Aku kira seni bela dirimu telah mengalami kemunduran selama menjadi artis. Aku tidak menyangka kamu masih mempertahankan kekuatan yang baik. Sangat disayangkan bahwa kamu selalu menjadi master tingkat dewa dasar, bukan master tingkat dewa menengah. Tingkat dewa ke atas, perbedaan dalam seni bela diri adalah dunia yang terpisah. Kamu bukan lawan saya. Tubuh Robert perlahan menghilang di udara. Melihat tubuh Robert perlahan menghilang di udara, Ardam tahu bahwa Robert ingin menyerangnya. Benar apa yang dikatakan Robert. Tingkat dewa ke atas, ranah seni bela diri berbeda dengan ranah lainnya, dan perbedaan kekuatan adalah perbedaan antara dunia. Dia tidak memiliki kemampuan teleportasi yang unik seperti master tingkat dewa menengah, soal kecepatan Robert beberapa kali lebih cepat daripada dia. Kecepatannya tidak sebagus Robert, dan bahkan jika dia bisa bertahan, tidak peduli seberapa halus jurus pisau angin gunturnya, dia tetap bukan lawan Robert. Kecuali dia bisa memiliki banyak pengalaman tempur yang sebenarnya seperti Jilson, Sano, dan Leo, tetapi dia bahkan tidak memiliki pengalaman praktis sebanyak mereka. Dia hanya merasakan angin bertiup di sekelilingnya, dan dia merasakan bayangan Robert ada di mana-mana. Dia tidak bisa menentukan lokasi Robert sama sekali, dan dia tidak tahu kapan Robert akan menyerangnya. Tiba-tiba, Robert muncul di hadapan dengan cepat. Sebelum dia bereaksi, dia meraih tenggorokannya dan mendorong tubuhnya yang ramping, dengan cepat mendorongnya ke tepi arena kompetisi. Dia mengangkat tubuh Ardam tinggi-tinggi, dan mencekik leher Ardam dengan tangan kekarnya. Keterampilan seni bela diri terbaik Robert adalah jurus stun, dan kekuatan tangannya jauh dari sebanding dengan master tingkat dewa. Ketika Robert mencekik leher Ardam, Ardam tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya kehilangan kekuatan. Dia menghirup udara dengan rakus dan ditahan di dadanya, dan tenggorokannya terasa hampir putus dicekik oleh Robert. Dia tidak ingin kalah, jadi dia menanggung rasa sakit di tenggorokannya akibat dicekik oleh Robert, mencoba untuk memegang lengan Robert yang kekar dengan kedua tangan. Dengan cara ini, bahkan jika Robert melonggarkan tangannya, dia tidak akan jatuh dari arena dan dikalahkan oleh Robert. Apakah masih mau bertahan? Melihat Ardam seperti ini, Robert merasakan cedera batin yang dipukul oleh Ardam, dan hatinya berangsur-angsur menjadi marah. Dia menambahkan beberapa persen kekuatan ke tangan, sehingga terdengar suara retakan dari tenggorokan Ardam. Kekuatan tangannya dapat menangkap debu di udara dan menekannya menjadi debu padat yang kasat mata. Cengkeramannya di tenggorokan Ardam hanya masalah mengerahkan lebih banyak kekuatan. Melihat wajah tampan Ardam memerah dengan kedua tangan menggenggam lengannya yang kekar dan tidak berbicara, Robert menyeringai, Ardam, jika kamu dan aku adalah master tingkat dewa menengah, dengan jurus pisau angin guntur yang terampil serta kegigihan kamu mungkin bisa mengalahkan aku. Tetapi kamu dan aku memiliki perbedaan kekuatan sedunia. Kamu terlalu lama menjadi artis sehingga seni bela dirimu perlahan-lahan surut. Bagaimana kamu bisa menjadi lawanku?
Sebelumnya aku berbelas kasihan, sehingga membuatmu ada kesempatan untuk melukaiku. Aku hanya akan memberimu kesempatan terakhir sekarang, jika kamu tidak mengakui kekalahan, jangan salahkan aku memukulmu tanpa ampun. Apakah kamu menyerah? Robert menambah kekuatannya. Ardam hanya merasa dadanya hampir meledak, sepasang mata besar segera menonjol keluar, dan ekspresinya sangat menyakitkan. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa, hanya merasa lehernya dijepit ketat oleh mesin seperti baja, dan lehernya terasa hampir putus dicekik oleh Robert. Masih tidak mau menyerah. Kalau kamu melepaskan tanganmu, aku akan menganggap kamu mengaku kalah, dan melemparmu keluar dari arena kompetisi, membuatmu menghirup udara segar. Robert menyeringai sembari mencekiknya semakin kuat. Ark! Ardam hanya merasa tubuhnya tambah sakit. Spontan kedua tangannya terus mencakar lengan Robert. Dia merasa lehernya benar-benar akan patah. Robert benar-benar ingin mencekiknya hingga tewas, kelopak matanya mulai berputar tak terkendali. Kesadarannya juga mulai pudar, tetapi dia masih bersikeras pada obsesinya. Masih keras kepala untuk membantu Gilson memenangkan pertandingan, bahkan jika dia tidak bisa menang, dia harus melakukan yang terbaik untuk mengimbangi Robert dan tidak pernah membiarkan Gilson dikalahkan oleh tim Hendro. Masih tidak mau menyerah. Robert tersenyum, tangan kekarnya tambah kuat. Kali ini, leher Ardam hampir dicekik sampai putus, dia sudah hampir mau mati, bola matanya hanya menampakkan bagian yang berwarna putih, lidahnya hampir dimuntahkan akibat dicekik oleh Robert. Dia terus berjuang, aku pasti tidak akan kalah. Sudahlah, aku akan membuatmu pingsan terlebih dahulu baru melemparmu keluar dari arena saja. Robert melihat Ardam masih bersikeras untuk bertarung, dia tersenyum tak berdaya dan menambah kekuatan di tangan. Ardam hampir tewas dicekik oleh Robert. Pada saat ini, terdengar suara tembakan peluru dari kursi penonton, sebiji peluru diarahkan ke Robert. Robert adalah master tingkat dewa. Dia merasakan ada peluru yang membelah ruang udara dan mengarah ke dia. Dia segera mencengkeram Ardam dan menghilang dari tepi arena untuk menghindari peluru dan muncul di tengah-tengah arena dengan Ardam. Rupanya ada orang yang menembaknya di arena kompetisi ini. Dia tidak ada semangat untuk bertarung lagi dan melempar tubuh Ardam ke tanah. Dia mengernyitkan keningnya dengan ganas dan memandang kepada penonton di arena kompetisi. Siapa yang menembakku? Saat ini, seluruh arena kompetisi kembali sunyi, semua orang seketika menjadi bengong sembari menatap Robert, tidak ada orang yang mengaku. Siapa yang menembakku? Robert menoleh ke belakang dan melihat ke tim Gilson yang ada di bawah. Gilson, Leo, Susie, Tuan Muda Ben, Turmalin, Monica, Tommy dan yang lainnya dengan wajah tanpa ekspresi, setelah ditatap oleh Robert untuk waktu yang lama. Gilson menunjukkan ekspresi canggung di wajah dan mengangkat bahu kepada Robert. Tuan Muda Ben dengan cepat mengeluarkan pistol platinum dari tubuhnya dan berkata kepada Robert, "Aku tidak menembakmu loh, peluruku terbuat dari platinum, kalau kamu tidak percaya kamu bisa periksa pelurunya. Biji peluruku terbuat dari emas kuning, aku juga tidak menembakmu." Gilson berpikir sejenak lalu mengeluarkan sebuah pistol emas dari tubuhnya. "Kedua pistolku pada di sini, aku tidak menembakmu." Leo buru-buru memperlihatkan senjata sniper dan pistol tangan yang ada di tubuhnya. "Aku bahkan tidak berani bawa pistol." Tommy cepat-cepat menjelaskan. "Lalu, siapa yang menembakku?" Robert berangsur-angsur marah, membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke sekitar. Dia adalah master dari faksi Shaolin, dia tidak diperkenankan bicara bahasa kasar. Kalau tidak dia kini benar-benar ingin mengumpat bahasa kasar, rupanya ada orang yang menembak peluru ke arena kompetisi, yang diarahkan untuk menembaknya. Ini pasti ulah penggemar Ardam. Bab 229 Terobos Ardam. Saat suara Robert bergema di turnamen kala itu, tiba-tiba area turnamen menjadi hening. Dengan tatapan kosong, para hadirin menatap Robert, terdiam tanpa suara sedikit pun duduk di bagian auditorium. Turnamen berlangsung hingga ronde ketiga, tim Gilson justru selalu merasakan ketidakadilan. Turnamen kali ini, tidak hanya Robert yang merasakan tidak adil, bahkan wakil pemimpin bela diri yang juga ikut menghadiri pun merasakan ketidakadilan. Dia segera berdiri dan dengan lantang berucap sembari menghadap auditorium, siapa sebenarnya yang berani-beraninya menembakkan peluru? Pria dewasa, berani berbuat berani bertanggung jawab. Siapa di antara kalian yang menembakkan peluru, berani menunjukkan dirinya? Begitu menantang omongannya, kemudian kedua matanya dengan seksama memandang tempat auditorium dan sekitarnya selama beberapa detik, mereka semua terdiam tak bersuara, tidak ada satu orang pun yang menjawabnya. Melihat tak ada satu orang pun yang meresponnya, wakil pimpinan bela diri itu merasa geram. Para penonton yang menghadiri turnamen keluarga Hong hari ini, semua adalah orang Jianghu dari Provinsi Montana. Beberapa di antara mereka termasuk dari anggota geng, keluarga pelatih bela diri, juga ada sekelompok mafia, semua tercampur menjadi satu. Bahkan bisa dikatakan siapapun di antara mereka memiliki keberanian untuk menembakkan peluru, bahkan banyak di antara mereka yang memang justru menyediakan pistol. Melihat penggemar Ardam mengarahkan pistolnya ke arah Robert, mengakibatkan berkurangnya keadilan yang sebenarnya. Wakil pemimpin bela diri memberi mereka kesempatan untuk mengakui, tapi tetap saja tidak ada yang berani bertanggung jawab, sampai pada akhirnya, dia menegaskan lagi perkataannya, siapapun tidak ada yang boleh mengeluarkan peluru, bagi siapa di antara kalian yang berani melanggar,
jangan salahkan aku jika aku berbuat tidak sepatutnya kepada keluarga Hong. Setelah sekali lagi mengingatkan, dia kembali pada kondisi semula, dengan penuh senyum ramah menyampaikan pada Robert untuk tetap melanjutkan pertandingannya. Tuan Robert, kami juga tidak tahu siapa sebenarnya yang melepaskan tembakan itu, sehingga mengganggu pertandinganmu dengan Ardam. Aku tahu kejadian barusan mungkin tidak mengenakan, tapi aku berani jamin, tidak akan terulang lagi kejadian seperti barusan. Ada aku dan keluarga Hong yang mengawasi. Mereka pasti tidak akan bertindak seenaknya, bisa dipersilahkan untuk melanjutkan pertandingan. Oke, Robert menganggukkan kepala dengan sedikit raut muka amarah. Meskipun Robert merupakan master tingkat dewa, dia memiliki kemampuan untuk menghindari tembakan. Tapi jika tembakan itu tepat saat kondisi pertandingan seperti ini, ada sedikit rasa kehilangan rasa hormat yang ia rasakan. Inilah yang membuatnya merasakan bahwa pertandingan ini sedikit kurang adil, pertandingan ini sedikit berbahaya. Dia tidak mempermasalahkan lemparan jurus dari Ardam, yang dia khawatirkan adalah beberapa penggemar Ardam tidak segan untuk melepaskan tembakan demi idolanya. Dia adalah perwakilan master tingkat dewa dari Liga Persilatan Wulin. Shaolin mengirim perwakilan faksi Shaolin dengan kekuatan seni bela diri tingkat tinggi. Itu selalu menjadi tanggung jawabnya. Namun sekarang bahkan ada salah satu dari orang biasa yang berani melayangkan peluru ke arahnya, seakan-akan seperti seorang penjahat. Saat itu, Ardam dibuat tak berdaya oleh Robert. Terlentang begitu saja, dia terus berusaha mengatur pernafasannya, sementara para penonton sudah mulai bertindak baik. Melihat Ardam dengan kondisi mulutnya bercucuran darah, berusaha berdiri tegak dengan nafas yang tersengal, Robert pun menarik nafas panjang, kembali mengatur mood pertandingan setelah turnamen berlangsung tadi, kemudian berkata kepada Ardam, "Ardam, kalau sudah baikan, mari kita lanjutkan pertandingan ini. Kita akhiri segera pertandingan ini, aku tahu mungkin ada beberapa hal yang tidak harus dibicarakan saat ini, tapi sepertinya aku tetap harus mengatakan bahwa penggemarmu itu berkualitas rendah. Maaf, memang mungkin penggemarku yang terlalu onar, aku mewakili mereka untuk meminta maaf padamu." Ardam berhasil menyetabilkan pernafasannya, tetap berusaha berdiri tegak meminta maaf kepada Robert. "Baik, kalau begitu mari kita lanjutkan pertandingan ini." Baru saja ia berhasil menegakkan kaki kanannya, Robert justru memanfaatkan kondisi ini untuk mengalahkannya. Saat itu juga, Robert memutuskan untuk mengalahkan Ardam sekaligus. Penggemar Ardam terlalu memberontak. Sebelum pertandingan dimulai, mereka sempat mengancamnya dengan beberapa perkataan. Bahkan ada yang sampai berani melayangkan peluru. Dia tidak bisa menerima ini semua. Dia tidak lagi menginginkan pertandingan ini dengan identitasnya sebagai artis. Tepat saat dia menyerang Ardam, di pojok area pertandingan itu kembali terdengar suara tembakan. Dia hanya merasakan sebuah peluru yang lewat mendekati dirinya. Namun ia tetap melanjutkan serangannya terhadap Ardam, kembali meluncur dua peluru di tempat yang baru saja dia tempati. Dia sudah segera menyerang hingga tepat pada hadapan Ardam, begitu melihat lagi ada yang segera meluncurkan tembakan berikutnya, dia akhirnya tidak lagi memiliki hasrat bertanding dengannya. Kemudian menghentikan serangan kepada Ardam itu, dia justru menoleh ke arah di mana tembakan itu berada. Sebuah peluru meluncur tepat ke hadapannya, dia berhasil menangkas dan menggenggam peluru itu dengan tangan kosong, dan terus meremas peluru itu. "Apa sebenarnya mau kalian? Kalian tidak mengizinkanku untuk menghadiri pertandingan ini. Siapa pecundang yang berani-berani meluncurkan tembakan di saat pertandingan ini?" Wakil pemimpin seni bela diri itu pun segera berdiri dan berteriak ke arah auditorium penonton. Saat dia baru saja kembali berdiri, sudah ada sekitar 3 hingga 4 peluru yang meluncur ke arahnya. Pupil matanya mulai menciut, meskipun usianya memasuki angka 70 tahun, tapi masa mudanya juga merupakan seorang anak master tingkat dewa, pemuda ksatria, seni bela dirinya pun tetap dipertahankan. Dia segera merundukkan diri ke lantai, ketiga peluru itu tepat lewat di atas kepalanya. "Siapa sebenarnya yang menembak ini? Cari dan serahkan padaku." Hendro Hong marah, berdiri tegas di tengah-tengah juri. Saat tatapan matanya penuh amarah menghadap ke arah penonton, dia tetap tidak bisa menemukan tanda-tanda siapa yang melakukan ini semua. Selain itu, para kelompok penonton ini sangat kompak, terdiri dari banyak penggemar Ardam, tidak ada di antara mereka yang akan memberitahukan siapa yang melakukannya, sekalipun ada di antara mereka yang melihat. "Amitabha, pertandingan ini tidak adil." Salah satu dari tim Shaolin sedikit mengeluhkan hal ini pertanda tidak terima. "Guru, para penggemar Ardam terlalu onar, mereka sudah curang dengan diam-diam membantu Ardam." Jelas Arifin Han kepada Rio. "Hehe, sekalipun menang dengan cara curang, lantas kenapa?" Rio tersenyum dingin. "Brengsek, menang dengan kecurangan pun juga terhitung menang, memenangkan pertandingan ini dengan skor 3-1. Memangnya kenapa kalau kita curang? Apa kalian para senior tidak pernah berbuat curang? Kalau bukan karena kalian yang tidak takut kalah dan memberikan kami jalan untuk berbuat curang, skor sekarang pasti 3-0, kalaupun Ardam memenangkan pertandingan ini, harusnya dengan skor 4-0, kalian semua itu sampah. Kalianlah yang berbuat curang." Pendengaran Tuan Muda Ben sangat tajam, ia mampu mendengar percakapan antara Rio dan Arifin Han, seketika itu juga berteriak ke arah mereka. Saat itu, pertandingan hampir tak ada sedikit pun suara yang terdengar, saat Rio dan Arifin berbisik, Tuan Muda Ben mendengar perbincangan mereka dengan sangat jelas. "Tuan Ben, mengapa berteriak padaku?
Lagi pula ini bukan pertandingan antara aku dan kamu, atau aku yang curang. Rio tetap salah satu bagian dari 12 Dewa Emas, salah satu liga persilatan. Dia tidak terima melihat Tuan Ben berbicara keras dan lantang seperti tidak menghargainya sama sekali, maka dari itu ia segera menyangkalnya. Tua Renta, pertandingan ini sebenarnya justru sedang merendahkan martabatmu, bahkan kamu lebih rendah jika dibandingkan dengan Hendro Hong dan Shaolin. Aku pun heran denganmu, bagaimana bisa kamu masih bisa meluapkan amarah? Aku peringatkan kamu, saat kami bertanding dengan para penggila kemenangan, kami masih mengingat saat kalian menjiplak sesuatu, ada baiknya kalian tidak usah onar, karena jika tidak, aku akan membocorkan foto kalian bersama mereka, agar mereka semua tahu bagaimana cara kamu dan penyelundup Shaolin bekerja sama. Tuan Muda Ben segera berkata kasar. Apa, Ksatria Rio, ternyata kamu bekerja sama dengan Wulin. Wakil pemimpin seni bela diri terkejut mendengarnya. Jangan kamu dengarkan perkataannya, bukankah kita semua tahu bahwa 4 keluarga besar Wulin memang lebih suku membesarkan sesuatu, apa bukti omongannya dia? Meskipun dia akan menunjukkan fotoku dengan mereka, bisa saja itu hanya editan. Sudah sekian tahun menjadi pemimpin bela diri, rata-rata berkolaborasi dengan karakter orang dari mereka yang bertata tinggi, mana mungkin bisa bersosialisasi dengan Shaolin? Rio berkomentar. Penipu, kamu sungguh terlihat sangat licik. Tuan Muda Ben membelalakan matanya terkejut. Sudah, kalian tidak perlu bertengkar lagi. Ardam melerai Tuan Muda Ben dan Rio. Luka pertandingan yang dialami Ardam karena serangan Robert terbilang cukup parah. Robert membuatnya terkilir parah, bahkan melukai bagian dalam, di sekitar lehernya pun berhasil dilukai oleh Robert, ditahan dalam waktu lama, beberapa bagian tubuhnya terlihat bengkak, bahkan dahinya pun terluka karenanya. Diusapnya perlahan darah yang sedikit mengucur dari bagian pinggir bibirnya. Tatapan matanya terlihat linglung menghadap penonton, setelah sekian detik, dia tiba-tiba berlutut perlahan di atas lantai. Melihat Ardam yang mulai bisa berlutut, raut muka para penggemar Ardam seketika berubah, bahkan beberapa orang pinggiran yang baru saja ikut untuk mendukungnya pun terlihat perubahan raut mukanya. Sementara Ardam yang masih sedang berlutut mencoba menyapu pandangannya ke arah penonton, dan berkata pada mereka, terima kasih untuk kalian semua, terima kasih atas kebaikan kalian, kalian sudah menjagaku, mencintaiku, aku pun sungguh menyayangi kalian semua. Aku hanya ingin menyampaikan, dalam hatiku, kalian adalah orang yang aku sayangi, semua usaha dan kerja kerasku, semata-mata demi kalian, ingin menunjukkan pada kalian bagaimana proses dan hasil kerja keras, bahkan saat aku proses syuting, aku hanya tidur dalam waktu 4 jam saja, gym, latihan menari, latihan menyanyi, menghafal naskah, bahkan saat demam pun tetap bertahan, dan sekarang aku menghadiri pertandingan ini juga semata-mata demi kalian. Karena memang ada salah seorang yang sempat berbincang padaku, menjadi artis yang terkenal, kekuranganku adalah menjadi pria pemberani, tidak memiliki kualitas sebagai pria sejati. Maka dari itu, aku berjanji padanya, untuk sementara waktu aku bergabung dengannya dan berlatih dengan diriku sendiri, dengan begitu maka aku bisa menunjukkan kualitas diriku, dan berkompeten untuk menjadi idola kalian. Selain itu, aku ingin menyampaikan sesuatu pada kalian, aku tidak menginginkan kemenangan yang dilandaskan kecurangan. Sekalipun kalian membantu kemenanganku, aku pun tidak merasa bangga, justru aku akan merasa malu. Aku mohon pada kalian semua, biarkan aku bertarung dengan kekuatanku sendiri. Aku mohon pada kalian, jangan pernah melakukan perbuatan onar hanya demi aku, jangan pula demi aku maka kalian melakukan perbuatan yang melanggar hukum, aku menyayangi kalian semua. Kemudian mengusap air matanya, air mata Ardam bercucuran, bahkan dia pun dengan sekuat tenaga menarik nafas, menegakkan anggota badannya, semua orang berada di area pertandingan. Saat itu pula, seluruh penggemar Ardam meneteskan air mata. Jilson Lee, Tuan Muda Ben, Leo, Susi, Monica, Turmalin semua tercengang. Ardam tetap terbaring di atas lantai, tubuhnya sedikit demi sedikit mengeluarkan udara hitam. Saat kepulan udara hitam itu semakin lama semakin banyak dan tebal, momentum ini mengakibatkan adanya seekor naga berkepala 3 bergegas keluar dari tubuhnya. Naga ini terlihat sangat galak, seluruh badannya penuh dengan listrik, dan ketika naga ini mulai mengaum, petir membeludak pada area pertandingan. Ardam, dia berhasil memecahkan rekor menjadi master tingkat dewa menengah. Melihat kejadian ini, Hendro Hong terkejut dan bertanya-tanya. Bab 233/1. Ardam, dia dengan cepat menerobos ke tengah tingkat dewa. Melihat tenaga yang luar biasa Ardam, intensitas pernafasannya beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya, dan momentum seekor naga berkepala 3 miliknya itu tak terbendung. Sudah jelas itu merupakan pertanda dari seorang master tingkat menengah dewa. Pada saat ini, sepasang mata Leo terlihat terkejut. Untuk mempersiapkan pertandingan pertempuran antara tim Jilson Lee dan tim Hendro Hong, Jilson Lee sengaja membawa mereka untuk menyusuri pasar gelap ibu kota provinsi, untuk merampok semua persediaan obat-obatan yang ada di pasar gelap. Dia meminta Jesse untuk membantu mereka mengembangkan beberapa obat tingkat atas agar dapat membantu mereka dalam meningkatkan kekuatan mereka sebelum pertandingan. Tetapi setelah mereka meminumnya, energi mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatannya semakin dekat dengan kekuatan level tingkat dewa.
tetapi malah tidak ada orang yang menjadi surang menjadi master tingkat dewa dengan waktu yang sesingkat itu. Tidak terpikirkan olehnya bahwa Ardam bisa menembus ke tingkat menengah dewa hanya dalam beberapa hari, melampaui kekuatan mereka semua. Dan dia adalah orang kedua setelah Gilson Lee, yang memiliki kekuatan master tingkat dewa. Bagus, Tuan Ben segera memberikan tepuk tangan kepada Ardam. Dan Ardam, membungkuk dalam-dalam dan berlutut di lantai. Saat momentum naga berkepala tiganya meraung semakin keras, dan terus-menerus mengguncang hati semua orang yang ada di arena pertandingan, kemudian dia perlahan-lahan berdiri dari tanah dan sepasang matanya terpancar sinar biru. Dia tidak memiliki pupil di matanya, hanya terlihat sinar biru di kedua matanya. Suara itu berkata dingin kepada Robert, "Robert, mari kita terus bertanding. Kali ini aku Ardam akan meyakinkanmu bahwa tidak ada lagi yang akan menembakmu." Oke, Robert memandang Ardam dengan wajah serius, kemudian mengangguk dengan lembut ke Ardam. Beberapa saat yang lalu, Ardam hanya seseorang master dewa tingkat bawah, bisa menggunakan seluruh kekuatan untuk membuatnya terluka. Sekarang Ardam telah menembus ke tingkat menengah master dewa, mereka berdua kini memiliki kekuatan yang sama. Tapi bagaimana dengan itu? Sepasang mata Robert berubah menjadi tajam, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan, lalu muncul sebuah momentum Buddha emas. Lalu dia membuat sebuah teriakan yang sangat keras, bahkan jika kamu berhasil menembus ke tingkat menengah master dewa, aku masih bisa mengalahkanmu. Ketika kata-kata itu selesai diucapkan, seluruh tubuhnya dengan cepat menghilang di udara, dan orang itu muncul di depan Ardam. Ardam menatapnya dengan mata biru, dan orang itu dengan cepat menghilang di udara, dan dengan cepat muncul di belakang Robert. Melihat kecepatan Ardam yang sama seperti dirinya, Robert segera menghilang di udara segera, kemudian menyerang Ardam dengan satu pukulan. Ketika Ardam melihat Robert menghilang, tubuhnya yang kurus perlahan-lahan juga ikut menghilang dari udara. Perlahan-lahan, mereka berdua menghilang di udara lalu muncul lagi di udara. Keduanya bertarung di atas ring pertandingan. Kecepatan mereka sama, mereka pertama kali menghilang di tengah-tengah ring pertandingan, dan dengan cepat muncul kembali di sudut ring pertandingan. Kedua orang itu saling berhadapan dengan tinju dan kaki mereka. Kemudian mereka dengan cepat menghilang lagi dari ring pertandingan. Kedua orang itu muncul di sudut lain arena pertandingan. Ketika mereka berdua menghilang dan muncul lagi, momentum naga berkepala tiga dan Buddha emas mereka juga ikut bertarung. Melihat momentum naga berkepala tiga milik Ardam terus mengaum, dan naga berkepala tiga itu terus-menerus membuka darah mereka dan menyemburkan ke arah Buddha emas. Ekspresi wajah Buddha emas itu penuh dengan suka dan duka. Dia menggunakan telapak tangan raksasanya untuk terus-menerus menghalangi serangan dari naga berkepala tiga, pada saat yang sama juga mencoba meraih leher naga dengan tangan raksasanya. Ardam dan Robert membuat 20-an gerakan di ring pertandingan. Saat mereka berdua muncul lagi dari ring pertandingan, Ardam memberikan Robert sebuah pukulan. Robert segera memantulkan tubuhnya dan dengan cepat menghindari pukulan dari Ardam. Saat pukulan Ardam belum ditarik, Robert segera mengguncang tubuhnya dan meraih leher Ardam dengan tangan kanannya. Pada saat ini, momentum mereka berdua, Buddha emas juga menggenggam leher naga berkepala tiga itu. Leher naga berkepala tiga itu dipegang erat oleh Buddha emas dengan tangan raksasanya, dan membuatnya segera mengeluarkan raungan yang keras. Dan leher Ardam yang digenggam erat oleh Robert, setelah digenggam oleh tangan kuat Robert, dia segera menjadi sulit bernapas sama seperti sebelumnya. Tangan Robert ini terlalu kuat, dia tidak bisa melepaskan tangan besar Robert. Bahkan jika dia dan Robert sama-sama penguasa tingkat menengah, dia masih bukan lawan Robert. Melihat Robert meraih lehernya semakin erat, wajahnya tiba-tiba memerah, tiba-tiba dia mengepalkan tangan dan menusuk dada Robert, kemudian Robert ditinju di bagian ulu hatinya, seketika raut wajahnya berubah. Tapi dia sama sekali tidak melonggarkan lehernya dan terus menggenggam lehernya dengan kekuatan yang lebih besar. Melihat Robert tidak membiarkannya pergi, Ardam dengan cepat meletakkan seluruh kekuatan tubuhnya di tangannya. Kali ini guntur dan cahaya kilat melintas di tangannya. Saat dia mengepalkan tangannya menjadi sebuah genggaman, kekuatan asli di ujung jarinya keluar. Dia menyodok keras pada titik kunci di dada Robert. Robert segera mengeluarkan jeritan menyakitkan dan melepaskan lehernya, seluruh tubuhnya terpelanting ke belakang. Jika Ardam yang dulu adalah master tingkat dewa level bawah, dia pasti tidak akan pernah menusuk Robert menggunakan jarinya. Sekarang dia sudah menjadi master tingkat menengah dewa, energi sejati tubuhnya meningkat beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya. Teknik seni bela diri yang dia latih ini disebut teknik badai, dan energi sejatinya disebut kekuatan badai. Dalam energi sejatinya, ada dua atribut yaitu angin dan guntur. Satu jari menusuk akupuntur seseorang membuat orang merasa itu seperti tersengat listrik. Kecuali Robert menampilkan kekuatan perlindungan tubuh asli miliknya yang sebenarnya, kalau tidak, dia tidak akan dapat mencegah jari-jari badai Ardam. Ketika dia didorong ke belakang oleh Ardam terus-menerus, titik utama di dadanya terus-menerus diblokir oleh Ardam dengan jari-jari badainya. Dia hanya merasakan rasa sakit dan mati rasa di setengah tubuhnya, dan merasa tubuhnya seperti dituangkan ke dalam ribuan semut, tidak bisa dikatakan rasa sakitnya. Kemudian Ardam muncul di depannya lagi, dia menggerakkan kedua tangannya, tangan kirinya memancarkan cahaya putih, dan tangan kanannya memancarkan cahaya biru, dan satu pukulan teknik badai dilemparkan lagi, memukul tubuhnya lagi. Dia segera mengangkat tangan kirinya dengan sekuat tenaga, untuk menghentikan serangan Ardam.
Namun, titik akupuntur di dadanya telah disegel, dan setengah dari tubuhnya mati rasa. Di saat dia mengangkat tangan kirinya untuk menghalangi serangan Ardam, Ardam segera membalikkan tubuhnya, menembak jatuh tangan kirinya, dan pada saat yang sama memotong wajahnya dengan tangan kanannya. Kemudian tubuh Ardam berputar dengan cepat, dia menggunakan tangan kiri dan kanannya untuk membelah tubuh dan wajahnya. Setelah kalah, Robert tidak bisa lagi melawan Ardam dan hanya bisa membiarkan Ardam menyerangnya. Melihat lebih dari 20-an pisau di tubuh Ardam, dan saat dia dihempaskan dari tengah ring pertandingan ke sudut ring pertandingan oleh Ardam, Ardam berbalik dan mengayunkan kakinya, menendang tubuhnya dengan kuat dan keras, membuatnya terlempar keluar ring pertandingan. Robert belum ingin menyerah, dia masih ingin mencoba terbang kembali ke atas ring pertandingan seperti Ardam. Ketika dia dibanting keluar dari ring pertandingan oleh Ardam, dia menginjak kaki kanannya di kaki kiri dan dengan cepat terbang kembali ke ring. Ardam menatapnya dengan dingin, dia mengawasinya terbang kembali dari arah luar ring. Tiba-tiba dia melompat dan seketika menusuk kepalanya dengan keras. Terdengar suara yang keras, Ardam membanting Robert ke lantai dengan satu tendangan, dan seketika langsung menghancurkan lantai yang ada di luar ring pertandingan menjadi sebuah lubang yang besar. Pertandingan antara tim Gilson Lee dan tim Henro Hong, Ardam menang, dan Ardam mencetak 1 poin untuk tim Gilson Lee. Hasil pertandingan antara tim Gilson Lee dan tim Henro Hong adalah 3-1. Pada saat ini, semua mata anggota tim Henro Hong terlihat terkejut. Bersambung.